Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM D0219345 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang materi array. Yang pertama yaitu perhatikan dari kasus nomor 1, mencari nilai terbesar dari kumpulan bilangan. Apakah asumsi bilangan terbesar untuk pertama kali harus diberikan pada bilangan yang pertama? Kodingan ini saya akan masukkan ke dalam Sublime Text. Ini adalah kodingan array untuk mencari nilai terbesar, di mana di sini saya menggunakan perulangan for. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita mengaktifkan exam-nya Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke browser, localhost, nama foldernya yaitu UTS. Kemudian nama filenya adalah array terbesar .php. Ini adalah hasil dari array mencari nilai terbesarnya, maka bilangan terbesarnya adalah 10. Dari soalnya adalah apakah asumsi bilangan terbesar untuk pertama kali harus diberikan pada bilangan yang terbesar? Menurut saya tidak, karena proses pengecekannya menggunakan perulangan for, di mana proses tersebut akan dilakukan secara berurutan dengan cara membandingkan angka awal hingga angka akhir untuk mencari nilai terbesar. Kemudian untuk soal kedua yaitu identik dengan kasus nomor 1, sekarang kita akan membuat skrip PHP untuk mencari nilai terkecil dari bilangan-bilangan yang ini, mulai dari 283 sampai 312, dengan cara tidak menggunakan forum input. Skrip PHP-nya yaitu, saya akan buka array terkecil. Di sini kita membuat variabel nilai yang berisi array, kemudian variabel min, di mana isinya itu variabel nilai berindeks 0. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk mencetak array yang terkecil. Di sini outputnya itu kita akan melihat bilangan terkecilnya, kemudian kita memanggil variabel min. Untuk melihat hasilnya, localhost, nama foldernya itu UTS, kemudian array terkecil.php. Nah, di sini kita tidak menggunakan forum input, maka otomatis tercetak sendiri tanpa menggunakan forum input. Arraynya untuk bilangan terkecilnya adalah 119 dari bilangan-bilangan tersebut. Bilangan terkecilnya adalah 119. Kemudian untuk soal ketiga yaitu diketahui sebuah data bilangan berikut ini. Di sini buatlah skrip untuk fasilitas pencarian data bilangan. Pertama, kita membuat forum untuk memasukkan bilangan yang ingin dicari. Selanjutnya, ketika kita menekan submit, maka muncul status ada atau tidaknya bilangan yang kita cari. Dalam keseluruhan data, jika ada, maka tampilan urutan data keberapa dari keseluruhan data tersebut akan diurutkan mulai dari angka 1 sampai seterusnya, tergantung dari banyaknya array. Contohnya seperti ini, masukkan bilangan yang dicari, kemudian submit,
Selanjutnya muncul keterangan bilangan yang Anda cari ada pada data urutan kedua. Ini adalah script PHP. Di sini saya menggunakan HTML. Di sini kita akan memasukkan bilangan yang akan dicari. Array-nya yaitu 281, 384, 119, 392, 184, 105, 129, 204, 219, 274, 275, dan 263. Di sini saya akan masukkan bilangan yang dicari. Di sini kita membuat inputannya, kemudian membuat button submit dan batal. Kemudian nama filenya yaitu pencarian data. Kemudian file kedua yaitu tampil array. Ini adalah script PHP-nya. Di sini kita membuat array. Kemudian mencetak array-nya menggunakan perulangan for. Perulangan for yang di dalamnya terdapat percabangan if. Urutannya itu dimulai dari urutan pertama. Urutan array-nya dimulai dari urutan pertama, bukan dari urutan 0. Di sini akan keluar hasil bilangan yang Anda cari ada pada urutan sesuai dengan array yang Anda cari. Kemudian jika bilangan yang Anda masukkan tidak ada dalam array, maka inputnya yaitu bilangan yang Anda cari tidak ada dalam urutan. Untuk melihat hasilnya, kita langsung saja localhost. Nama foldernya yaitu UTS, kemudian pencarian data.php. Nah, di sini fasilitas pencarian data. Di sini kita memasukkan bilangan yang dicari. Misalkan saya mencari 392. Kita submit. Nah, bilangan yang Anda cari yaitu 392 berada pada urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu sebuah toko selawaian ingin membuat aplikasi sederhana untuk menghitung total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Misalkan dalam toko tersebut hanya terdapat 10 jenis barang. Ini adalah daftar barang dalam toko. Aplikasi ini akan berisi tampilan forum pertama yaitu memasukkan banyaknya jenis barang yang akan dibeli. Kemudian forum kedua masukkan kode barang yang dibeli dan jumlah barangnya. Kemudian akan muncul tampilan barang yang dibeli beserta total harga yang akan dibayarkan. Langsung saja, ini adalah script PHP-nya. Di sini saya memberikan nama file jenis barang.php. Ini adalah daftar barang. Kemudian file kedua yaitu barang.php. Di sini saya memberikan judulnya yaitu minimarket Maryam. Di sini kita menggunakan forum input. Masukkan banyaknya jenis barang yang dibeli. Di sini kita akan memasukkan banyak jenis barang yang akan kita beli. Kemudian membuat button submit dan reset, di mana filenya yaitu submit dan batal. Kemudian forum kedua yaitu file kode barang.php. Di sini kita akan memasukkan kode barang dan jumlahnya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Kode barang, masukkan kode barang sesuai dengan jumlah barang yang dimasukkan tadi dan jumlah barang yang akan dibeli.
Kemudian di sini juga saya menggunakan button submit dan juga batal. Kemudian untuk script PHP tampil barang.php, di sini juga saya menggunakan perulangan for. Kemudian di sini saya menggunakan array. Di sini saya membuat variabel $kode barang, di mana berisi array, kemudian variabel barang berisi array nama barangnya, kemudian variabel harga berisi array harga barang sesuai dengan jenis barang. Kemudian kita mencetak kode barang, nama barang, jumlah barang dalam bentuk tabel. Di sini saya menggunakan perulangan bersarang, artinya di sini menggunakan perulangan while yang di dalamnya terdapat perulangan for. Kemudian di dalam perulangan for terdapat percabangan if. Untuk menentukan jumlahnya, di sini kita membuat variabel z, di mana nilainya itu harganya dikali dengan jumlah. Kemudian untuk menentukan total harganya, total harga, di sini saya menggunakan variabel j sama dengan variabel j ditambah dengan variabel z. Kemudian di sini juga saya menggunakan perintah increment. Kemudian membuat button kembali ke halaman awal, yaitu barang.php. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita masuk ke browsernya, localhost, yaitu localhost uts barang.php. Kemudian masukkan, di sini adalah tampilan barang.php. Di sini kita memasukkan banyaknya jenis barang yang akan dibeli. Di sini saya akan membeli 2 jenis barang. Submit. Kode barang yang keluar yaitu sebanyak 2, kode barang ke-1 dan kode barang ke-2. Jumlahnya 2. Nah, ini adalah tampilan file kode barang.php. Kemudian submit. Ini adalah daftar barang yang dibeli, di mana permen blaster yaitu jumlahnya 2, maka total harganya 11.200, dan kecap ABC jumlahnya 3, total harganya itu 21.750. Jadi total harga dari kedua jenis barang ini adalah 32.950. Ini adalah tampilan hasil dari file tampil barang.php. Kemudian untuk ingin membeli kembali barang, kita langsung saja kembali ke halaman awal, yaitu barang.php. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.